Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik Bapak sekalian, sebelumnya saya mungkin mohon maaf karena memang qadarullah tadi sudah jalan agak awal, tapi ternyata memang jalannya memang luar biasa, menuntut kesabaran dan cari jalan sana sini juga akhirnya baru sampai jam segini. Dari jadwal semula jam 9, tapi mudah-mudahan 1 jam lebih mungkin Bapak Ibu sekalian menunggu sini juga dicatat oleh Allah sebagai bagian dari pahala kita datang ke rumah Allah ini atau majelis ilmu ini, sebagian-bagian dari kita meningkatkan iman kita dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bicara tentang kesehatan, saya kira mungkin banyak hal yang bisa kita bahas atau mungkin hal-hal yang sebenarnya itu semua bisa kita tadaburi itu dari Al-Quran sebagai petunjuk yang utama buat kita dalam berperilaku atau kesehatan. Kita tahu bahwa manusia, Bapak sekalian, tidak lepas dari esensi manusia itu sendiri yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, atau mungkin bahan utama dari penciptaan manusia itu. Bahan utama kita sebenarnya ada 2 kalau saya lihat di sini yang saya boleh gali di situ. Yang pertama adalah sebagai atau mungkin bahan fisik, ya, fisik kita ini ya, raga kita ini. Yang kedua adalah bahan di dalamnya berupa ruh kita atau jiwa kita atau hati kita. 2 bahan itu. Nah, sebenarnya masalah dalam bidang kesehatan pun nggak jauh-jauh dari itu aja. Nggak jauh-jauh dari 2 hal itu yang terganggu. Ya, mungkin bahasa sekarang orang sebutnya ketakseimbangan, atau mungkin pada tingkatan di perut atau pencernaan mereka menyebutnya disbiosis seperti itu. Maka kalau kita ikuti panduan-panduan itu, ya, bagaimana cara memperlakukan tubuh kita ini atau mungkin jiwa atau ruh kita atau hati kita ini, maka dia sejatinya akan berada pada kondisi yang baik, ya, seimbang. Ada satu hal yang mungkin saya perlu sampaikan kepada jamaah sekalian, bahwa sebenarnya manusia kita ini tidak didesain untuk sering sakit. Kita nggak didesain untuk sering sakit. Poin ini Anda harus pahami. Sebab apa? Kalau untuk sakit kita diciptakan atau sering sakit, ngapain Allah ciptakan kita? Ya. Sedangkan kita diciptakan Allah, lagi-lagi Allah bicara di situ. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna illa wa insa illa liya'budun," kata Allah. Aku ciptakan manusia sebagai khalifah atau menyembahku, kata Allah, atau mungkin diciptakan sebagai Abdullah, ya. Kita diciptakan Allah sebagai hambanya Allah. Maka kalau sakit-sakitan terus, maka ya nggak benar berarti gitu loh. Permulaan atau mungkin perjalanan nggak benarnya ini dari mana sebenarnya? Ya, ini yang sebenarnya kalau kita mau kaji lebih dalam, itu sebenarnya dimulai ya dari saat dalam atau kita dalam kandungan. Tapi kita nggak bahas itu, ya terlalu panjang nanti pembahasannya. Jadi kalau mau ceritanya, misalkan cerita mau membangun generasi yang cerdas, itu dimulai dari kandungan. Mustahil kalau di sana sudah bermasalah. Ya, artinya apa? Dari sisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan oleh sang ibu misalkan, atau apa yang diperlakukan oleh atau dilakukan oleh bapak kepada anak atau istrinya tadi, itu sangat mempengaruhi kecerdasan sang bayi. Itu poinnya. Ya, panjang. Makanya kalau saya ngelihat atau mungkin mendapatkan, misalkan ada orang-orang yang sakit, ya khususnya wanita, ya perempuan yang kadang konsul dengan saya dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kewanitaannya, ya seperti mungkin miom atau mungkin penyakit-penyakit reproduksi lainnya, dari sudut pandang atau dari apa yang saya pelajarin itu nggak jauh juga atau nggak bisa lepas dari mungkin bahasa kita zaman sekarang, masa pengasuhannya dia. Ya, ini contoh biar Bapak Ibu bisa mulai melek sekarang bahwa pentingnya ya kasih sayang itu dalam keluarga atau dalam kehidupan seseorang. Ada beberapa waktu lalu ada seorang wanita ya bersama orang tuanya, itu subhanallah dia datang waktu itu pas lagi ketemu saya di kafe waktu itu,
dekat rumah, dia tanya, dia seperti biasalah dia tanya, dia anak itu punya tumor payudara di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Karena saya sudah punya default pertanyaan, pasti pertanyaan saya akan awali dengan pertanyaan itu, anak ini siapa yang ngasuh waktu kecilnya? Karena itu relate dari apa yang saya pelajarin, pasti relate, nggak mungkin nggak. Ya, percaya nggak percaya, itu kalau semua apa yang saya lihat itu sesuai dengan, itu kan suatu pembuktian ilmiah, mau diperiksa atau enggak ada urusan, yang penting orang ini bisa selamatkan. Kalau saya begitu. Ada juga mungkin yang lain, ada ya teman juga lah, sahabat, dia cerita tentang ayahnya yang kena kanker, ya masih terus kemo segala macam. Saya sampaikan pada dia standar pertanyaannya, herbalnya apa, terapinya apa segala macam. Saya cuma tanya sama dia dengan pertanyaan defaultnya saya tanya apa namanya, bapak ya, bapaknya Anda, saya bilang gitu kan, masih ada nggak nyimpan dendam dengan seseorang, saya bilang, kebencian, kemarahan yang dia masih pendam sampai sekarang sehingga kanker ini bolak-balik muncul aja. Dan saya sudah tahu jawabannya, pasti ada. Dia ingat sebentar, bisa jadi dengan orang terdekatnya, pasangannya, atau bisa jadi dengan orang lain, itu ternyata emang benar, seperti itulah adanya. Dan jawaban itu sama semua. Ya, maka kalau kita bicara tentang kesehatan, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang harus kita pahami ya, itu nggak jauh ya, atau mungkin tidak akan bisa lepas dari masa pengasuhan kita. Pertanyaannya, memutusnya gimana? Itu kan pertanyaannya, memutusnya gimana? Maka jawaban sederhananya agama atau iman atau ilmu yang memutusnya. Tapi kadang-kadang orang tidak bisa atau lupa ya, seperti menginstal itu dalam kehidupan kesehatannya. Contoh begini, jangan pernah maksain ya, jangan pernah maksain anak-anak kita atau anak ya Bapak Ibu sekalian kita lah semua ya di sini ya, untuk sekolah atau mempelajari suatu ilmu yang dia sebenarnya nggak suka-suka banget, tapi atas nama birrul walidain dia kerjakan itu. Kalau anak ini nggak kuat secara fisik, tunggu aja, ya nauzubillah, pasti akan ada konsekuensinya terhadap itu, terhadap kesehatannya dia, karena dia akhirnya atas nama bakti dengan orang tua dia lakukan itu. Dan ini saya temukan bukan 1-2 kali, banyak sekali kayak begitu. Tiba-tiba kayak triggernya muncul ya, atau mungkin trigger datang tiba-tiba muncul loh penyakitnya. Dan penyakitnya bukan penyakit mudah, penyakit-penyakit yang cukup berat. Bahkan kadang-kadang itu nggak tahu cara, atau mungkin dunia modern sekarang pun itu agak sulit mengobatinya. Itu salah satu contohnya. Hati ya, makanya bab tentang hati dalam pengobatan, dalam kesehatan itu menjadi bab yang paling utama. Oke, nah lagi kita kembali pada Quran sekarang. Al-Quran bicara tentang syifa atau penyembuh ya. Penyembuh dalam Al-Quran itu diwakili oleh ada 4 kata syifa dalam Al-Quran. Yang menariknya, urusan fisik dalam Al-Quran yang berupa syifa tadi hanya diwakili 1 oleh madu. Hanya diwakili 1 menggunakan madu. Ya, kata Allah, fihi syifa'ul linnas, kata Allah. Dalam madu itu terdapat kesembuhan bagi manusia. 3-nya Al-Quran. 3-nya Al-Quran. Ya, makanya bahasa dalam Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Jadi Al-Quran memang dijadikan Allah sebagai penyembuh buat apa? Buat jiwa, hati yang bermasalah. Maka sebenarnya kalau kita lihat di era sekarang ini, kenapa begitu banyak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan mental illness lah, penyakit kejiwaan segala macam, karena memang tidak terinstal bahasa-bahasa Quran tadi dalam kehidupan mereka atau dalam diri mereka. Nggak terinstal. Sehingga akhirnya apa? Jiwa itu terbuka. Biar Bapak Ibu paham, saya jelaskan lagi pakai contoh biar gampang dicerna. Ya. Kenapa Nabi sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubn wal bukhl, kan gitu. Takut, malas, pengecut, yang terakhir ada satu situ bakhil, pelit. Ada satu kisah yang menarik buat saya. Ya, ada seorang yang subhanallah ya Masya Allah, itu luar biasa ceritanya beliau ini, dan saya kenal dengan beliau. Itu serangan-serangan sihir kepada beliau itu luar biasa. Dan memang ternyata jiwanya orang ini itu lemah gitu loh. Kenapa bisa lemah? Karena ada sifat, salah satu sifat tadi ada,
salah satu itu bakhil. Bakhil. Ya, yang menariknya apa? Dilawan ya. Karena bakhil tuh nggak jauh-jauh lawannya adalah Quran atau kedermawanan, maaf. Lawannya bakhil, kedermawanan, sosial, baik hati, nolong orang, itu aja. Dia lawan itu ya dengan cara dia bikin program-program ya yang bersifat sosial, yang bersifat katakanlah ya nolong orang, bantu orang, mau hajat kaum muslimin segala macam, ya sedekahnya boleh dibilang luar biasa lah bahasa gitu. Ya. Dari kantongnya sendiri ataupun dari kantong orang lain. Apa yang terjadi? Ternyata kisahnya itu buhul, sihir, ya, sihir orang yang mengirimkan sihir pada beliau itu kembali ke si dukun-dukun itu. Bahkan mati dukunnya. Relate kan? Tapi penyakit yang dia derita itu bukan penyakit yang gampang. Mulai dari penyakit-penyakit kayak pusing lah, penyakit kulit lah, komplit semua. Gara-gara jiwa yang terbuka tadi. Ya. Jadi satu hal yang mungkin kita perlu perlu pahami di sini memang kondisi ruh atau hati kita atau perasaan kita itu jauh lebih powerful atau jauh lebih dahsyat efeknya ketika bermasalah dibandingkan dengan fisik. Baik. Percaya nggak percaya? Tapi saya ngomong begini karena memang saya melihat yang di lapangan ya. Pasien-pasien juga, orang-orang yang konsul, saya ngelihat sendiri. Kemarin saya bilang, saya bilang begini, masa emping satu keping bisa bikin asam urat naik jadi 8. Dia makan emping, sekeping loh, sebiji emping, waktu makan itu habis makan, tidak lama, katakanlah ya mungkin berapa lama lah, sesuai waktunya gitu, dia cek asam urat naik, tiba-tiba jadi angka yang tinggi, bahkan menyebabkan sendi-sendinya sakit ya seperti itu. Kenapa bisa kayak begitu? Mungkin bisa jadi waktu makan emping tadi yang ngasih emping, misalkan yang ngasih emping itu istrinya, yang makan emping suaminya, sambil teriak-teriak, sambil ngomong-ngomong, sambil ngomel, sudah tahu asam urat, masih makan emping, nah gitu loh. Maka empingnya jadi beracun, paham ya? Jadi kalau saya ngelihat laki-laki yang kena asam urat itu nggak jauh-jauh dari urusan istrinya biasanya. Setahu saya ada bahasa itu teraniaya gitu, teraniaya. Ya, ini saya pakai sudut pandang ini memang dari sudut pandang sesuatu yang saya pelajarin gitu. Dan memang bukan kayaknya kalau kesimpulan itu saya dapatkan benar-benar dan benar, bukan kayaknya lagi kan. Ya. Contoh mungkin kalau kita bicara tentang cinta yang kurang atau cinta yang teraniaya atau cinta yang terzolimi gitu kan. Kenapa banyak sekarang orang kena kencing manis? Kencing manis itu ya, yang kencing manis ya, diabetes seperti itu. Diabetes kita tahu ya penyakit karena kelebihan gula di dalam darah. Bahasa sederhananya begitu. Atau sekarang naik level sedikit, bahasanya adalah penyakit karena insulinnya resisten. Insulinnya nggak bisa masukkan gula ke dalam sel. Itu kan bahasa sederhananya. Tapi kalau kita lihat ceritanya kenapa bisa jadi orang yang kena gula atau penyakit gula atau kencing manis itu sebenarnya problemnya bukan cuma gula saja. Tapi dia kekurangan kasih sayang atau cintanya atau kasih sayangnya yang defisit atau bahkan miskin. Sehingga apa? Sehingga yang dibutuhkan oleh dia bukan cuma sekedar dia katakanlah minum obat kencing manisnya segala macam atau minum pare lah, brotowali lah, kayu manis segala macam, bukan itu, bisa jadi pelukan untuk mengatasi defisit cinta atau kasih sayangnya. Ada hubungan apa? Katakanlah dengan si kencing manisnya, karena dia nggak dapatkan cinta dan kasih sayang itu dengan proper, dengan benar, akhirnya jatuh ke sesuatu yang bersifat manis. Cinta itu kan manis, tapi sayangnya cintanya keliru. Kalau bahasa saya itu orang-orang kencing manis atau diabetes itu sebenarnya bukan cuma sekedar mereka memang kelebihan gula, ya iyalah oke, itu udah defaultnya atau mungkin kita bicara tentang itu standarnya. Ya, tapi bisa jadi ya tadi kekeliruan dalam sisi makanannya dia juga bisa kan. Mana ada orang kencing manis makannya benar? Yang dimakan karbo-karbo olahan, gula olahan, nggak jauh-jauh dari itu, percayalah. Ya, nanti kaitannya sama yang kedua nanti kita akan bahas. Nggak jauh-jauh dari itu. Ya, maka sebenarnya lagi-lagi ya memperbaikinya gimana? Kembalikan ke substansi atau bahan awalnya itu sendiri berupa cinta yang tulus, kasih sayang, itu kalau bahasanya emosi atau perasaan. Tapi kalau bahasanya gula dalam sisi yang lain, manis,
kembalikan ke gula yang benar. Makanya tidak ada ceritanya, setahu saya baca beberapa dan lihat beberapa tulisan dan video juga tentang beberapa, misalkan orang bicara tentang madu, tentang misalkan tentang kurma, ya. Setahu saya kalau benar madunya, kalau benar kurmanya dan dimakan tidak dalam jumlah berlebihan, ya, setahu saya tidak akan menyebabkan diabetes gitu loh. Perkara dia kena diabetes dengan kondisi dia tadi, ya mungkin gara-gara tadi baliknya ke gula yang keliru. Makanya ada kemarin seorang ibu lah, seingat saya, dia ngirim pesan di akun saya. Dia bilang, "Dok, terima kasih." Dia bilang, "Oh ya, sama-sama." "Kenapa, Bu?" "Hampir saja saya beli program diet," dia bilang. Program diet yang nilainya sampai 30 juta. "Oh ya, terus kenapa?" "Apa yang dokter sampaikan," kata dia, "itu sama persis dengan program dietnya mereka itu." Sama. Ya. Dia bukan cuma sama, ya seperti, karena standarnya sama. Contoh kalau kita bicara tentang program diet itu, ya. Kalau yang masuk sama keluar sama, maka berat badan Anda seimbang atau mungkin maintain, stabil. Kalau yang masuk lebih besar daripada yang keluar, naik berat badan. Kalau yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar, turun berat badan. Kan standar kayak begitu. Mudahnya kayak begitu, tapi pertanyaannya gampang nggak dikerjain? Nggak gampang. Sehingga untuk membuat itu punya nilai, bayar itu program dietnya. Sehingga akhirnya apa? Sayang dietnya kan? Padahal itu semua, kalau sedikit mau ngatur hati, ngatur nafsu, selesai. Penyakit zaman sekarang. Kenapa Ibnu Katsir sampai mengatakan wakulu wasrobu wala tusrifu, kata Allah dalam Al-Quran kan. Tapi Ibnu Katsir mengatakan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, itu boleh dibilang 50% ilmu kedokteran ada pada ayat ini. Diabetes, stroke, kencing manis, itu kan gara-gara kebanyakan makan. Coba udah yang kebanyakan makan, yang dimakan keliru lagi. Itu aja. Makanya saya bilang, kalau sampai bulan Ramadan seseorang itu, subhanallah ya, hari terakhir Ramadan berat badannya naik, ini nggak benar puasanya. Iyalah, udah dikurangi makan, fasting time-nya, feeding time-nya, itu diperlama sama Allah, masih juga banyak makan, ya nggak benar menurut saya puasanya secara fisik ya. Sedangkan itu saya lihat beberapa penelitian-penelitian juga yang saya baca itu, atau mungkin tulisan-tulisan itu ternyata bahkan prolong fasting, ya prolong fasting, puasa diperpanjang, itu efeknya luar biasa. Jadi misalkan Anda puasa nih, buka puasa, habis buka puasa Anda nggak makan-makan lagi, kun habisnya tidur, kan puasa lagi tuh. Itu dalam 24 jam aja, dalam yang saya baca itu, dia katakan, bagi laki-laki gitu ya, bagi laki-laki itu level testosteronnya akan meningkat dalam 24 jam itu dengan prolong fasting tadi. Sedangkan zaman sekarang kan laki-laki banyak turun semua testosteronnya. Ya, testosteron laki-laki zaman sekarang ya, yang saya lagi-lagi ada data lagi yang saya baca itu ya, laki-laki yang berumur 30 tahun zaman ini itu sama kadar testosteronnya dengan laki-laki yang umurnya 60 tahun di tahun 80. Ya. Semua jadi kayak perempuan aja udah. Jadi coba kalau Anda lihat fenomena sekarang kan mobil semua namanya perempuan ya, Agya, Xenia. Laki-laki yang dimakan apa? Ya karena kekurangan, mungkin kurang cinta dan kasih sayang atau mungkin apalah gitu kan, akhirnya makan gula-gula olahan tadi. Akhirnya obesitas di mana-mana. Puasanya jarang, olahraga jarang, ngatur makan nggak mau. Begitulah keadaannya. Ya. Nah, kembali ke tadi. Dibenerin tuh. Jadi kalau kita bicara tentang memulai, bagaimana cara kita memulai hidup sehat ini, memang kan jawaban paling mudahnya kendalikan hati. Karena semua sifat atau semua hal yang disampaikan Nabi dalam doa-doa Nabi itu pasti ada kaitan dengan diri kita. Ya, karena maqasid syariah dalam agama kita ini kan menjaga raga kita, menjaga jiwa kita, ruh kita, iman kita, seterusnya. Ya. Jadi dikendalikan hati. Jadi bentuknya kayak gimana? Ya gampang lah. Lagi-lagi rujukan kita Quran, ya, ataupun apa petunjuk Nabi SAW. Ya. Kalau gitu kita sudah mulai perlahan-lahan kerjakan, ya tenang hidup kita. Contoh nih. Kalau ditanya, apa obat kerasnya hati?
Kan gitu, banyak orang, saya tuh keras banget hati saya, misalkan susah dengar baca Quran, saya enggak juga nangis sholat, doa segala, enggak juga bergetar hati itu. Maka Nabi kan memberikan solusi. Contohnya apa solusi yang Nabi sampaikan? Perbanyaklah memberi makan orang miskin, kata Nabi. Tuh, atau apa, mengusap kepala anak yatim, kata Nabi kan begitu. Apa efeknya? Coba aja kerjakan. Ya. Kan Nabi kan jelas, Nabi mengatakan sesuatu, bersabda tentang sesuatu itu nggak mungkin ngabal-ngabal. Ya, pasti ada dasarnya, ya seperti itu. Jadi hati, ya, mulai dari membenahi hati mungkin bahasa saya. Dan itu kan dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau mungkin bulan Ramadan kan dijadikan bulan pembinaan hati sebenarnya. Apa buktinya? Nabi mengatakan bahwa Allah tidak butuh puasa orang yang masih fitnah, gibah, bohong, kan Allah nggak butuh. Artinya apa? Raganya berpuasa, tapi lisannya, matanya, telinganya, pikirannya nggak berpuasa. Ya, efeknya apa? Efeknya luar biasanya sampai pahala puasanya nggak dapat gara-gara dosa hati tadi. Ya, sama juga dengan kalau kita tarik ke sebelah sebentar dalam bab toksin hati tadi, efek ke raganya juga berat sekali sekalian. Ya, sampai ke penyakit apa? Sampai ke urusan kanker, autoimun itu. Yang saya temukan itu juga jauh-jauh dari urusan toksin hati yang luar biasa. Ya, orang ngomong sedikit udah baper misalkan, diajak diskusi sedikit sudah baper, nggak siap berbeda baper, semuanya dibaperin. Ya, dan itu ada relate memang akan dengan apa, berhubungan dengan apa yang dia konsumsi, apa yang dia makan. Pernah satu hari saya dapatkan bukan cerita, ya emang cerita lah dari seorang reporter, dia ngomong ke saya, dia bilang begini, "Dok, kemarin kita ada acara ruqyah," dia bilang. "Oh ya, terus kenapa?" Jadi orang itu habis selesai ruqyah gitu kan sama ustadznya itu, udah tenanglah dia. Ya, ceritanya begitu. Lalu akhirnya yang terjadi berikutnya, orang itu dikasih tempe, suruh makan tempe. Tempe makanan bagus, makanan sehat gitu kan. Dan menariknya kata dia, setelah dikasih tempe itu, orang itu bereaksi seperti halnya saat dia diruqyah. Dia apa ya kayak orang teriak-teriak gitu-gitulah. Saya tanya, analisa ustadznya apa? Analisa ustadznya apa? Saya tanya. Lalu dia katakan, ternyata jin tuh nggak suka dengan makanan sehat. Nggak suka. Dia nggak suka dengan makanan yang membuat Anda sehat dan membuat setan juga sama tuh. Jin tuh nggak suka. Kenapa? Kalau Anda sehat, pikiran sehat, hati sehat, segala macam ibadah Anda pasti bagus. Itu kan poinnya kan. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, kalimat Allah ya tentang makanlah yang halal, yang baik, yang Allah jelaskan itu tuh ada terusannya kan. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kata Allah. Makalah yang halal yang baik yang aku ciptakan tebarkan di muka bumi ini, kata Allah. Tapi kalimat itu lanjut. Jadi kalau Al-Quran itu lanjut dengan kalimat tertentu, pasti ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Allah, apa yang Allah sampaikan di situ? Wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah. Apa urusannya? Urusan halal, urusan makan, thayyib dengan setan. Dan jangan ikutin langkah-langkah setan. Sehingga dari sini dapat kesimpulan bahwa memang urusan makanan itu juga tidak jauh dari tipu dayanya mereka. Tidak jauh-jauh. Ya, sehingga apa ya, memang kita harus waspada, ya, waspada, hati-hati ya, dijaga benar-benar. Itu sebabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman seseorang, ya, dari 5 atau 7 penyebab itu adalah terlalu banyak makan, terlalu banyak makan. Makanya kita tuh beruntung banget dikasih Allah bulan Ramadan, beruntung banget. Kalau nggak ada bulan Ramadan mungkin 12 bulan tuh nggak ada kita puasa sama sekali mungkin. Karena nggak gampang puasa itu. Saking nggak gampangnya puasa, ya, dan pahalanya besar, Allah siapkan satu pintu khusus di surga untuk orang yang berpuasa. Saking sulitnya puasa. Karena nggak gampang menghentikan nafsu untuk berhenti makan tuh nggak gampang. Ya, makanya tadi ya para sahabat itu ya, ketika mereka dengan kehadiran Ramadan kan bahagianya luar biasa. Kenapa? Lisan mereka terjaga, telinga mereka terjaga, mata mereka terjaga, perut mereka terjaga. Bahkan mereka lebih banyak lagi untuk meneruskan puasanya dengan memperbanyak nutrisi-nutrisi ruhiyah dari Al-Quran. Wajar mereka jadi generasi kayak begitu. Makannya terjaga, ya.
makannya sikit-sikit. Kalau ada yang postingan saya buat di Instagram itu bukan sikit-sikit makan, ya makannya sikit-sikit, jangan banyak-banyak. Ya, orang Jepang itu salah satu kaidah mereka sehingga di sana angka obesitas nggak banyak. Mereka coba lihat piring mereka kecil-kecil, kecil loh. Jadi mungkin Ramadan nanti di rumah kita pakai anu aja, tatakan gelas aja kalau makan, biar nggak jangan banyak makannya gitu loh. Ya, apalagi kadang-kadang guyonan saya itu ya dong, nanti Ramadan mulai ikutin sunnah Nabi kalau Nabi berbuka puasa gitu kan. Kan dalam hadis sebutkan Nabi itu berbukanya pakai kurma basah atau rutop. Kalau nggak ada rutop, Nabi SAW berbuka pakai tamar, kurma kering. Kalau nggak ada tamar, Nabi berbuka pakai air putih. Saya akan ikuti dong, karena makan kurma itu sunnah, tapi gorengannya wajib dong. Gitu-gitu. Iya benar juga sih. Ya nggak ada perubahan lah makanan dari 11 bulan lainnya gitu loh. Nggak jauh-jauh dari itu aja. Ya. Sehingga apa? Ya seperti itulah adanya. Ya. Apalagi ya kalau saya share sedikit tentang ilmu ini, Bapak Ibu sekalian akan tahu banget cara mengatur makanan kita, mengendalikan makanan kita dengan ilmu sederhana ini atau analogi sederhana ini. Ya. Dan saya biasa sampaikan di banyak tempat ini supaya nanti Anda tahu Ramadan itu kalau mau tarawihnya, tilawahnya atau aktivitas ibadah lainnya kita itu lebih optimal, maka pahami kaidah ini. Ya, pahami kaidah ini. Kaidah pertama atau mungkin analogi ini saya ambil atau saya gunakan seperti kalau Anda pernah pergi ke Jepang. Di Jepang itu KRL di Jepang itu kan ada namanya petugas yang ngaturin penumpang, ngedorongin penumpang masuk ke dalam kereta itu. Sampai sepenuh-penuhnya dalam kereta, ya, barulah mereka tutup pintu itu kan gitu. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana suatu hari kelak kan petugas ini capek gitu loh. Capek dia dorongin segitu banyak orang gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan petugas ini istirahat? Ya, pertama, kalau ada yang iseng matiin gardu listrik di sana sehingga KRL nggak jalan, kan gitu, bahasanya mati. Ya, atau yang kedua apa? Keretanya, petugasnya dikasih cuti, oke? Yang ketiga apa? Keretanya di stop, ya, jangan dibiarkan jalan, ya. Atau yang berikutnya apa? Penumpangnya dikurangi. Sampai sini paham ya? Nah, petugas itu hormon insulin, petugas. Tugasnya dia memasukkan gula ke dalam sel. Penumpang itu gulanya. Ya, penumpang itu gulanya. Maka penyakit zaman sekarang yang berhubungan dengan diabetes itu atau kencing manis itu bukan cuman penumpang yang kebanyakan, tapi petugas yang keletihan. Bahasanya insulin resisten. Jadi penumpang sedikit pun dia nggak mau kerja lagi, udah capek gitu loh. Dan puasa, Bapak sekalian, adalah cara yang paling efektif untuk membuat resisten atau sensitifnya si insulin ini naik kembali. Subhanallah ya. Makanya saya bilang tools puasa kita tanda kutip dalam syariat itu kan banyak banget. Puasa Ramadan, Ayamul Bid, Senin Kamis, puasa Asyura, banyak banget. Mungkin setahun itu kalau kita hitung pakai puasa Daud saja ada 150 hari orang itu berpuasa. Artinya selama 150 hari petugas cuti. Coba bayangin. Luar biasa kan efek puasa. Anda baca lah, saya baca tentang puasa tuh ya Allah dahsyatnya. Bukan cuma sekedar meningkatkan sel imun, bukan. Apalagi nanti ada bahan-bahan yang Allah ciptakan itu yang memang berefek, Bapak sekalian, untuk memicu namanya satu proses yang namanya autofagi. Autofagi itu kan self-eating, memakan dirinya sendiri. Autofagi itu tidak akan terjadi kalau orang itu tidak lapar atau tidak puasa. Dan itu bisa mulai berlaku itu sekitar 16 jam awal. Persislah dengan puasa sunnah kita atau puasa Ramadan kita itu loh. Ya, apalagi Anda prolong sampai ke sahur. Jadi nanti habis buka nggak makan lagi, ya minum boleh, ya tapi yang kalori-kalori nggak masuk ya, atau kalori yang rendah banget sampai nanti sahur baru makan lagi sehingga nanti bisa jadi masuk ke babnya one meal a day. Anda cuma makan sehari. Makan sehari itu sekalian ngedetox semua dia. Sel-sel rusak semua diperbaiki,
dibersihkan sama dia. Itu efek puasa tuh kayak begitu. Dahsyatnya puasa. Makanya karena di dunia barat mereka nggak kenal puasa-puasa sunnah tentunya, ya. Akhirnya mereka meng-create satu istilah namanya intermittent fasting. Intermittent fasting itu kan nggak jauh-jauh dari kalau bahasa kita kan jendela makan sama jendela puasanya kan gitu kan. Kalau bahasa kita fasting state sama feeding state-nya, ya. Waktu berbukanya, waktu puasanya sama waktu makannya. Ramadan kalau Anda hitung atau kita hitung waktu berbuka sama waktu puasanya kita atau waktu makan kita dengan waktu puasa, jauh lebih lama waktu puasanya kita daripada waktu makan.